Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wal khairu wasyarru binasi alid bimasyiatillah la haula wala quwata illa billah. Amma badah. Saat ini saya membahas kata Mutiara Al-Hikam yang ke-35. Man asyraqat hidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar di permulaannya, maka akan bersinar di akhirnya. Israqul bidayah wa atuhul fiha billah. Maksudnya bersinar di dalam permulaan, masuk di dalam permulaan tersebut berdasar pertolongan Allah. Wal itimad fiha 'ala Allah, dan bergantung dalam bersama itu kepada Allah. Ma'asai fi asbabiha wal i'tina fi talabiha. Hati bergantung kepada Allah, tapi fisik tetap mengupayakan asbabnya, sebab terjadinya. Wal i'tina fi talabiha, tetap sungguh-sungguh dalam mengupayakannya. Qiyaman bihaqil hikmah, karena melaksanakan hikmah, sebab kausalitas Allah menjadikan segala sesuatu terkait dengan asbab, tapi pada hakikatnya yang mewujudkan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebut wa'atba'a kulli syai'in sababa. Allah mengaitkan segala sesuatu itu terkait asbab musabab. Wa'adaban ma'al qudroh, dan kenapa kita berusaha semaksimal walaupun sebetulnya yang mewujudkan Allah, karena kita adab. Allah berkuasa tapi kita beradab. Wajib untuk melakukan upaya-upaya. Wa yu'dhamus sa'yu fil sabab bi qudrati admatil matlab. Dan usaha itu harus maksimal untuk mewujudkan sebab, supaya Allah mewujudkan juga apa yang kita cari dengan sempurna berdasar keagungannya. Fa biqadril mujahadah takunu ba'daha al-musyahidah. Dan dengan kadar kesungguhan kita, maka setelah itu akan terjadilah musyahadah, bukti dari usaha itu menjadi kenyataan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalanku, lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan menunjukkan mereka subulana, jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang yang berbuat baik. Karena itu dalam usaha fisik mewujudkan sebab, kita usahakan semaksimal mungkin biar tergolong menjadi muhsinin, orang yang berbuat baik. Karena kalau kita sudah muhsinin, maka inna rahmatallahi qarib, rahmat Allah akan menjadi dekat. Waqala Syekh Syuhina Sayyidi Abdurrahman Al-Majdub, la tahsabuha rakhisata ra'ahu wa akalal ma'syush wali la ma tanhasidu sobat asaf illa biburdillayali. Aman ra'u fi bidayatihi jadha fi tolabil haq ma'arradon anil insi bil khalqi mustaghriqon fi khidmati
maulahu nasiyan li hududihi wa hawahu walimna anna nihayatahu musyrikah wa anqabadu mahmudah wa ma'rabahu muqdiyah wa man ra'ainahu muksiron fi talabi maulahu lam yahruj an nafsihi wa hawahu alimna annahu kadziban fi da'wahu. Barang siapa yang dalam permulaannya itu sungguh-sungguh dan dia memalingkan diri untuk bercengkrama, menikmati hubungan dengan makhluk, menghabiskan kekuatan dan waktunya untuk khidmah, untuk melayani Tuhannya, lupa terhadap bagian dirinya dan keinginan dirinya, maka kami mengetahui bahwasanya di akhirnya nanti akan bersinar, akan cemerlang, akibatnya akan terpuji, dan akan tercapai yang ia cita-citakan. Dan kita lihat seorang yang mengupayakan itu hanya nyantai-nyantai saja, muksiron, terbatas, tidak mengupayakan semaksimal mungkin di dalam mencari tujuan kepada Tuhannya, lam yakhruj an nafsihi wa hawahu, maka dia tidak akan keluar dari keinginan diri sendiri dan hawa nafsunya. Maka alimna annahu kadzibun fi da'wahu, maka kita ketahui mereka itu dusta dalam ucapannya, dusta dalam pengakuannya. Pengakuannya pengen mencari Tuhan, tapi gak sungguh-sungguh, ya dusta. Fanihayatuhul khirman, maka di akhirnya akan terhalang untuk menuju ke arah Tuhan, terhalang terhadap cita-citanya, wa akibatuhul khudlan, dan akibatnya dia terlempar illa ayyatadarokahul karim, manan kecuali dia akan disusul, dia ambil alih dirinya oleh Allah yang bersifat manan, maha pemberi. Hadza fi tariqil wusul ila hadrail haq, ini adalah metodologi supaya wusul ke hadirat Allah yang hak. Jadi pada permulaannya harus sungguh-sungguh. Wa ma israkul bidayah fi talabi hawaijid dunya awil maqamat awil maratib awil khususiyah, masalan bahwa bizuti fiha wal i'rad anha wal istighol billah anha. Adapun dalam permulaannya itu kelihatan bersinar dalam mencari kebutuhan dunia dan makom derajat atau hal-hal khusus contohnya, maka hatinya harus zuhud dan i'rad dan berpaling terhadap dunia. Istilahnya di toroh kita, hatinya harus nol. Walaupun fisiknya kita mengupayakan semaksimal mungkin, tapi hatinya zuhud, tidak terkait dengan hasil ending secara fisik, tidak terlena dengan yang bersifat fisik, nol. Hatinya wal istighol billah telah tetap tersibukkan, tersambung kepada Allah, muraqabah kepada Allah. Hatinya muraqabah walaupun fisiknya usaha seperti manusia biasa. Faqala ba'duhum la tudrikil maratib illa bisuhti fiha. Makanya mereka ulama mengatakan tidak akan mendapatkan derajat-derajat itu di sisi Allah kecuali dengan zuhud di dalamnya. Inilah terkait teknologi yang kita sebutkan tadi di depan. Qala Syekh Abdul Hasan kunta ana wa sahibuli na'budullaha fi maghrahu wa naqulu bi hadza syahri yaftahullahu alaina ya dil jum'ah yaftahullahu alaina
fawaqafa ala babil magharah rajul zamanul khair faqala assalamualaikum waradna alaihi assalam faqulna kaifa anta fa na'udhu alan wa qala kaifa yakunu halu man yaqul fi hadas sar yaftahullah fi hadal jum'ah yaftahullah la fatha wa la falaha hala abadanallahu kama amarona summa waba'ana fabahimna min aina akhadna faraja'na ala anfusina billah wa fatahallahu alaina intaha bil madakir tadbir. Ini cerita terkait yang tadi sudah disebutkan. Ada Syekh Abdul Hasan dan temannya itu beribadah kepada Allah di tempatnya dan mengatakan Allah akan membukakan bagiku dalam Jumat ini lalu ada seseorang mengatakan assalamualaikum, waalaikumsalam, gimana kabarmu? Setelah terjadi pada Jumat yang dia tentukan, maka dia mengatakan balik, lah gimana keadaan orang yang mengatakan di bulan ini Allah akan membukakannya, di Jumat ini Allah akan membukanya, tetapi tidak ada pembukaan, tidak ada pertolongan. Alah, seperti itu menyembah Allah. Lalu orang tersebut hilang. Nah, lalu Syekh itu paham bahwasanya kami salah karena bergantung terhadap diri ini, nafsu ini. Maka Allah mengingatkan seperti itu dengan datangnya seseorang. Faman tolabal khususiyah kana abdul khususiyah wa fatahu hadduhu minallah hatta yatub. Barang siapa yang mencari kekhususan, mencari keistimewaan, maka dia adalah hamba dari keistimewaan itu. Dan hilanglah keistimewaan itu dari sisi Allah sampai dia bertaubat. Wa man kana Abdullah nala haddahu minal ubudiyah wa tarakahu al khususiyah min ghairi tafat wala tolak. Barang siapa yang tujuannya hanya mengabdi kepada Allah, maka akan memperoleh hasilnya, hasil ubudiyah tadi. Dan yang kedua, dia akan mendapat keistimewaan itu tanpa memintanya. Nah, inilah rahasianya kita. Hati kita nol atau zuhud, tidak terkait dengan sesuatu yang di luar, yang terkait dengan akal dan panca indera, tapi fokus kehadirat Allah di dalam rohaninya dan fisiknya, hanya tujuannya ubudiyah untuk melaksanakan perintah Allah melalui perintah gurunya. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita dan kita selalu dikarunia Allah rahmatnya sehingga berhasil apa yang kita cita-citakan dan kita bisa rohani kita tersambung kepada Allah dan upaya fisik kita maksimal sehingga endingnya selalu mendapat pertolongan. Wallahul hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.